Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sidang maghrib yang diberkati Allah, marilah kita manfaatkan sejenak waktu untuk mendengar ayat dan hadis, untuk menambah keimanan kita dan berharap kita dengan pengetahuan dari Quran dan hadis, penjelasan para ulama, menjadi kita dari hari ke hari lebih baik. Jemaah yang diberkati Allah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak, bersedekah fis sarra, dalam keadaan senang maupun susah, wal kadhimina al ghaidha, dan orang-orang yang menjaga amarah, wa 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin. Artinya kalau kita menjadi orang muhsin, ingin menjadi orang muhsin, ada 3 kategori yang ini sangat sulit untuk kita pertahankan, kita maintain setiap harinya, setiap saat dari hidup kita. Adalah yang pertama, berinfak, bersedekah dalam keadaan senang dan susah. Kalau berinfak dalam keadaan senang, banyak orang bisa melakukan, tapi dalam susah, bangkrut, jatuh, habis dirampok dan sebagainya, masih bisa mengeluarkan sedekah, itu luar biasa ya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, menjaga amarah, karena amarah ini asal dari segala persoalan ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan dalam second ya, dalam 1 detik amarah itu, maka aman dunia. Jadi orang kalau sudah marah, ucapannya itu sudah tidak terkontrol ya, berefek yang panjang. Kemudian memaafkan orang lain, itu juga sesuatu yang sulit ya. Kita ada 1000 kebaikan diberikan oleh orang lain dalam hidup kita, tapi yang kita ingat itu kesalahannya dia yang kecil ya. Misalnya, dan ini terjadi, artinya kita yang mungkin senang bersedekah, senang membantu orang lain dan sebagainya, ada orang barangkali kalau tidak kita sebutkan seumur hidupnya, setengah hidupnya itu kita bantu misalnya, tapi dia berubah menjadi musuh kita, ada hal yang kecil. Nah, disinilah wa'afina 'anil nas, kita memaafkan orang lain, dan itu sulit. Jemaah yang diberkati Allah, peristiwa ini itu sering, walaupun ayat ini secara umum ya, itu bicara kepada secara umum, tapi sering terjadi, itu berkaitan dengan keluarga ya, keluarga kita. Orang yang tidak peduli mau senang atau susah minta bantuan, ya keluarga kita ya. Orang yang menimbulkan rasa emosi kita, itu keluarga kita, abang kita, adik kita dan sebagainya. Orang yang memusuhi kita kadang-kadang keluarga kita. Makanya keluarga itu ada 2 sisi, sisi yang baik, sisi yang istilahnya kita bersyukur keberadaan kita, sisi lain kita harus bersabar ya, berhadapan dengan mereka. Karena sisi yang kita harus bersabar, jemaah yang diberkati Allah, ini kasus-kasus seperti ini itu sering terjadi dalam keluarga ya. Karena ada satu ucapan dalam bahasa Aceh itu, mui pulang utang bayi ya. Tapi dalam keluarga enggak seperti itu ya. Ngui kahana pulang-pulang utang dua wak bayi. Itu sering terjadi. Dengan orang lain kita akan kejar-kejar ya. Tapi ketika itu dengan abang kita, adik kita dan sebagainya, itu tersimpan dalam dada, yang menyebabkan kemudian orang yang menghambat kita keluar dari comfort zone ya. Ketika kita ingin berinovasi, kita ingin mengembangkan hidup ini, mau merantau dan sebagainya, orang pertama itu yang melarang adalah keluarga kita. Ya mungkin berdasarkan entah rasa kasih sayang itu, kasihan. Akhirnya kita tidak berkembang, keluarga kita. Ini kita harus bersabar. Kenapa begitu? Ya karena masa. Kemudian jemaah yang berkati Allah, ada sisi lain kita bersyukur dengan keluarga kita. Ini contoh yang paling sederhana ya. Ketika sulit
membutuhkan berhutang itu pasti datang pada keluarga. Ketika ada yang sakit, misalnya ini rumah sakit ini, sehebat-hebat kita, seorang bos yang punya banyak anak buah dan sebagainya, ya, dan dia berkunjung sebentar saja, dia bawa amplop, dia bawa makanan, buah-buahan dan sebagainya, sudah tidak datang lagi, walaupun sedekat apapun, ya. Tapi yang mau nginap, ya, yang mau tim rumah sakit itu keluarga. Nah, itu kejadian yang sering terjadi dalam hidup kita. Makanya ketika terjadi sesuatu yang kita tidak menyenangkan dari sisi keluarga, maka ingat positifnya itu. Waktu kita sakit ini, waktu kita susah, orang lain cuma mengunjung aja, ya, melihat saja sebentar, setelah itu dia ya sudah selesai tugasnya. Tapi seorang adik, seorang abang, anak kemun dan sebagainya, dia rela berkorban, meninggalkan pekerjaannya, tinggal bersama kita di rumah sakit. Ini sisi yang kita harus syukuri. Tidak ada sama orang lain. Setahu saya tidak ada sama orang lain. Itu terjadi di antara keluarga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna rajulan qala ya Rasulullah, seseorang itu mengeluh kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, inna li qurbatan asluhum wa yaqta'uni, ya. Saya punya keluarga ini, saya menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskan silaturahim dengan saya. Wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya, ya. Saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka membalas dengan perbuatan buruk kepada saya. Wa uhlimu anhum wa yajhaluna alayya, ya. Kemudian saya ini berlemah lembut kepada mereka, ya. Tapi apa balasannya? Mereka wa yajhaluna alayya, ini cuek aja, enggak peduli. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata Rasulullah SAW, faqala la in kunta kama qulta fa kannama tusifuhum al-malla. Jadi kalau betul seperti apa yang kamu katakan itu, kata Rasulullah, tusifuhum al-malla, kamu itu sudah memasukkan pasir yang panas ke dalam mulut mereka. Artinya apa? Kita bersabar dalam kondisi semacam itu, gitu ya. Itu sebenarnya mereka sedang memakan pasir panas ke dalam mulut mereka, saudara kita. Jadi ketika terjadi hal-hal semacam ini dalam keluarga kita, tidak perlu ada reaksi yang berlebihan. Ini terjadi pada zaman sahabat dan itu sifat manusia, terjadi juga hari ini. Tapi kata Rasulullah menasihatkan, wala yazalu ma'aka minadh-dhahati rihan 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu bersama kamu, enggak bersama mereka, ya. Ya, madum tu ala dzalika, selama kamu mempertahankan itu, mempertahankan tetap berbuat baik, tetap lemah lembut, tetap membangun silaturahim walau balasannya itu tidak positif, balasannya negatif. Kita dipertahankan semacam itu. Dan itu akan menyiksa keluarga kita itu yang berbuat tidak baik. Respon kita positif, tidak membalas dengan yang negatif, tidak membalas buruk dibalas buruk, tidak. Tapi itu sudah kalau bahasa hadis itu, ya, sesungguhnya mereka sedang menyiksa diri. Kenapa? Ya, hidup ini roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Kadang-kadang merasa kita di dalam keluarga itu kurang berada, misalnya. Ya, kadang-kadang keluarga kurang respon, ya, pada saat kita diperlakukan tidak baik, ya. Nah, ketika kita roda itu berputar naik ke atas, berani enggak dia? Nah, ini kan menyiksa diri. Jadi jemaah yang diberkati Allah, ini hadis ini berlaku kepada umum, artinya kita yang posisinya sedang berada tidak nyaman dengan keluarga kita, maka bersabar. Sisi lain juga kita harus bersyukur, dan implisit apa itu pesan, ya, dari hadis ini, kalau saudara kita berbuat baik maka kita membalasnya yang lebih baik. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada salah seorang sahabat yang dia
punya tanah kebun di depan masjid. Rasulullah pergi minum, Abu Talhah namanya, ke kebun itu, ada sumur. Kemudian ketika turun ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jadi turun ayat itu karena beliau langsung mewakafkan harta tersebut, kebun yang luas yang ada sumur dan sebagainya. Kata Rasulullah, rabahta. Jadi hari ini harta yang rabah, yang beruntung, sangat beruntung, harta beruntung. Kata sahabat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau bagikan. Apa kata Rasulullah? Bagikan kepada orang-orang dekatmu. Ya, maka beliau membagikan kepada saudara, paman dan sepupu-sepupunya. Ini pesan Islam berkaitan dengan keluarga. Faktanya memang terjadi tiap hari, cuma bagaimana kita merespon yang bijak terhadap keluarga kita. Hari ini dia menyakiti kita, besok membantu kita. Ada satu ucapan dalam bahasa Aceh, ya, bak buat gob bek tak tarindu mekemat iku hai taula tak hila. Urusan orang itu jangan terlalu dicampuri. Maksudnya urusan antara keluarga dengan keluarga. Kalau ada keluarga konflik, kita jangan berpihak. Kita berada di tengah. Kalau kita berpihak, ya, itu akan jadi musuh bersama mereka. Mereka hari ini berkonflik. Ya, minggu depan meninggal neneknya, meninggal kakeknya, bersatu lagi, kita jadi musuh bersama. Makanya bila ada keluarga yang konflik, kita di luar itu, sikap kita adalah sebagai penengah, mereka pada satu saat akan baik kembali, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.